Ramadan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin karam yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita bersama, guru kita bersama, kami Mukarram Habib Arya Wibawa, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, serta juga dilancarkan segala aktivitasnya dan semua keluarganya. Yang terhormat dan yang saya cintai semuanya, saudara-saudara semuanya, dan sebangsa dan setanah air, lebih khusus adiknya tercinta Abdul Rahman, dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan setiap langkah kita, dan juga dieratkan terus tali persaudaraan kita ini. Ya. Karena kita ini adalah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bahkan agamanya pun banyak yang beda di negeri ini, negeri yang sangat unik. Ya. Jadi apa aja ada. Oleh karenanya tinggal bagaimana kita menyikapinya selaku manusia yang sebenar-benarnya manusia. Oleh karenanya pada hari ini alhamdulillah kami keluarga dan juga semuanya, terutama dari yayasan ini Mutiara Bangsa, mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar kami, Yayasan Pisang Raja. Alhamdulillah guru kami, orang tua kami beserta rombongannya bisa hadir dan wujud dengan jasanya di sini. Amin. Jadi tidak doib, John. Hanya wujud, sudah hadir. Wujud, amin. Jadi alhamdulillah ya. Jadi welcome, selamat datang semuanya. Inilah keadaan gubuk kami, tempat kami, ya. Ya mungkin juga tempat petilasan gitu kan. Coba itu. Tempat mampir gitu kan. Karena kita tidak selamanya di sini. Ya. Oleh karenanya kepada para santri harus banyak belajar, ya. Harus banyak belajar dan terus belajar. Karena saya pribadi pun masih belajar. Ya. Karena kan kata-katanya Rasul, belajar itu mulai dari lahir sampai akhir hayat. Assalamualaikum waalaikumsalam. Untuk beberapa yang sudah terlihat, alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua. Allah memberikan nikmat kepada kita semua tidak tanggung-tanggung. Semua diberikan, disediakan oleh Allah untuk kita sebagai manusia-manusia. Diciptakannya nurullah, diciptakannya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ada di dunia ini. Hari ini pun kita bisa kumpul bukan suatu kebetulan. Tapi hari ini, jam ini, detik ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, Allah sudah catat. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bersyukurlah kita-kita yang bisa hadir saat ini, karena dengan silaturahim maka semua akan terbuka. Dengan silaturahim maka rahmat Allah akan turun. Dengan silaturahim maka seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Salawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena berkat perjuangan Nabi Allah Muhammad Ahmad bin Abdullah, kita bisa memeluk agama yang hak, agama yang diridhoi Allah dan Rabbul Alamin, agama yang bisa memberikan cahaya terang benderang kepada seluruh dunia ini, bahkan kepada seluruh alam jagat raya ini. Karena berkat agama Islamlah
maka kita insya Allah menjadi manusia-manusia yang terselamatkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda, kepada sahabat saya, kepada murid saya, Bapak Abdul Mukti, karena beliau ini merupakan sahabat saya dari kecil, sahabat saya dari SMP. Saya selalu berdua sama dia sering di kamar beserta Ustadz Abdul Rahim, abangnya beliau berdua sama Abdurrahman. Itu luar biasa. Saya mengingat perjuangan kami, sahabat kami ini begitu kental, ya. Dan 16 tahun dipisahkan, bukan dipisahkan, ya sementara terpisahkan. Tetapi alhamdulillah di 16 tahun itu Allah memberikan perjalanan masing-masing. Perjalanan saya, perjalanan Abdul Mukti, sehingga di 16 tahun itu ketemu lagi setelah masing-masing memiliki pengalaman, memiliki keilmuan, sehingga Allah pertemukan kembali melalui media sosial, yaitu namanya Facebook. Ya, pasti semua pada punya insya Allah ya. Gitu. Ya alhamdulillah, itu orang Yahudi saja memberikan manfaat. Mereka bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin kalau kita nggak ada medsos itu, belum tentu bisa berjumpa. Tapi alhamdulillah dengan media itulah kita bisa saling silaturahim, bisa saling bertatap wajah, bisa saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Adinda Abdurrahman. Nah, kebetulan beliau ini adalah adik kelas saya waktu di SMP. Jadi kita ketemu lagi udah besar-besar, sudah punya anak, sudah punya istri, ya kan? Nah, inilah perjalanan rahasia Allah. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita nggak tahu nih di depan ini ada apa. Kita punya cita-cita, apakah cita-cita ini terkabul atau tidak? Kita tidak tahu. Tetapi yang Allah perintahkan kepada kita adalah harus berikhtiar dan berdoa, dan didasari dengan prasangka baik kepada Allah. Berhusnuzon. Karena kata Allah, aku sebagaimana prasangka hambaku. Jadi ingat itu. Jadi ketika kita ada sesuatu yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan, jangan kita putus asa. Jangan kita langsung, apakah ini cita-cita kita ini, cita-cita saya ini akan terlaksana atau wujud. Jangan. Tapi niatkan yang kuat, azamkan yang kuat, serta prasangka baikkan yang kuat. Apa-apa yang kita citakan itu akan terwujud nyata. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar cita-cita, bukan hanya sekedar halusinasi, tetapi apa yang kita inginkan itu akan segera terlaksana. Jadi prasangkanya harus kuat nih. Nah, untuk menumbuhkan ini kita harus pakai ilmu. Karena tanpa ilmu, tanpa didasari ilmu, maka hidup kita akan sia-sia. Tetapi jika ilmu ini kita pegang, ilmu ini kita miliki, maka hidup kita akan bahagia di dunia sampai akhirat. Saudaraku sekalian, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika diberikan keinginan, apakah ingin ilmu, apakah ingin harta, ataukah tahta? Nah, kita sudah sering dengar ini. Ya, hikayat ini sering kita dengar. Yang diinginkan oleh Nabi Allah Sulaiman adalah ilmu. Dengan ilmu lah, maka kita bisa raih segala sesuatu apa yang kita inginkan. Dengan ilmu lah, maka kita tahu jalan-jalan kebenaran. Sehingga dengan kebenaran itu, maka kita akan menemukan jalan-jalan keselamatan. Abadan selama-lamanya. Nah, saudaraku sekalian, di Pisang Raja ini saya juga awalnya pada saat itu bertanya-tanya ketika diberikan oleh orang tua, ketika hasil perjalanan riyadhah saya, perjalanan spiritual saya selama dari usia 13 tahun sampai
ketemu di usia 25 tahun. Saya bertanya ketika dapat ini, kenapa diberikan namanya pisang raja gitu ya wadahnya? Karena bagi saya aneh pada saat itu, nyeleneh. Kok pisang raja dikasih nama? Kenapa nggak nama misalkan wadahnya Nur Sifa atau misalkan yang lain lah, nama-nama yang sudah pada umumnya. Tetapi orang tua memberikan nama dengan nama pisang raja. Nah, setelah saya tahu, ternyata luar biasa maknanya. Makna yang tersuratnya, bahkan makna yang tersiratnya. Begitupun Islam pada lahir pada saat itu. Islam dibawa oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Itu dulu aneh, asing. Kok namanya Islam? Ya kan? Sedangkan kaum-kaum terdahulu punya nama masing-masing. Tapi ketika lahir Islam, geger dunia ini. Bingung, kok namanya Islam yang dibawa Ahmad ini? Waktu itu pada saat itu masih Ahmad. Nah, setelah menjadi manusia, barulah menjadi Muhammad. Nah, Rasulullah itu adalah gelar. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti harus tahu nih cerita riwayat tentang asal muasal penciptaan alam jagat raya ini. Terus tahu tentang asal muasal tentang penciptaan kita sebagai manusia ini. Kenapa kita dilahirkan? Kenapa kita pada saat ini dikumpulkan di sini? Ini harus tahu. Jadi jangan sampai kita ini hidup nggak tahu kenal sama diri kita. Maka nanti kita seperti orang mabuk. Tahulah kondisi orang mabuk seperti apa. Ya. Jadi kita harus tahu tentang jati diri kita. Karena pelajaran pertama yang didapat yaitu awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Gusti Allah. Jadi mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita mau disayangi oleh Allah, maka kita harus kenal dulu diri kita ini siapa. Kalau kita mau dikenal, ya kan, sama saudara-saudara kita ini, maka kita harus berkenalan dahulu. Kita harus bersilaturahmi dahulu, bertatap wajah dahulu, saling menasehati satu sama lain. Ketika kita punya salah, ya kita minta maaf. Ketika saudara kita maaf, ya kita ingatkan. Inilah begitu indahnya Islam. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam jagat raya ini. Nah, persoalannya apakah kita sudah menjadi Islam yang hakiki? Apakah Islam KTP? Ya, makanya di televisi itu ada Islam KTP. Nah, ini hati-hati kita. Jangan sampai kita menjadi Islam yang hanya ada KTP-nya. Sehingga apa? Sehingga ya orang Islam mencuri. Orang Islam tuh kerjaannya mabuk. Orang Islam tuh kerjaannya menghujat satu sama lain. Orang Islam kerjaannya membunuh. Jangan. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena mereka tidak kenal akan dirinya. Ketika kita kenal diri kita, maka kita akan tahu batas-batas. Kita akan tahu apa yang kita harus lakukan. Nah, di pisang raja inilah amat luar biasa. Jadi awalnya itu, pertama itu majelis. Tahun 2013. Majelis pisang raja. Nah, saya bertanya, majelis itu apa? Majelis yang setahu kita itu tempat wadah ya. Tempat kumpul, tempat ngeriung, tempat ngaji. Ya, majelis. Ternyata di majelis ini memiliki suatu makna yang amat luar biasa. Mungkin kalau orang tahunya hanya sekedar ya majelis itu tempat wadah ngaji. Tapi bagi keluarga pisang raja adalah majelis, maknya adalah makalah, jaknya adalah jejak, lisnya adalah lisan. Jadi majelis adalah makalah, jejak, lisan. Ya. Pisangnya, piknya adalah pituah, atau enggak wejangan, diberikan wejangan. Pituah, siapa sangnya itu? Adalah sang yang, kalau bahasa zaman dulu kala. Ya. Tapi kalau sekarang namanya Allah.
Ini yang disebut dengan kalam Allah. Jadi kalam Allah ini ada di dalam tiap-tiap diri manusia. Ketika sudah menjadi manusia, ketika sudah tahu tentang dirinya, maka kalam Allah itu akan berbicara. Memberikan nasihat-nasihat yang baik, mengingatkan yang baik kepada diri kita terutama sendiri. Lalu kepada saudara-saudara. Rajanya adalah, raknya adalah rahasia. Jaknya adalah jati diri. Jadi majelis itu makalah jejak lisan. Pisangnya adalah, pi-nya adalah pituah sang yang raja rahasia jati diri. Ya. Itu berjalan sekian tahun. Ya, apa saja kegiatan kita? Ya, kegiatan kita pada saat itu masih hanya zikir, thalabul ilmi, membedah, ya, mengkaji tentang apa yang ada di dalam ilmu. Karena ini ilmu, di dalamnya itu ada rahasia. Ini ilmu, di dalamnya ada seperti ini. Ini di dalamnya ini ada sesuatu. Ya. Terus mengadakan santunan yatim. Walaupun kita baru hanya mengadakan santunan, ya, belum memelihara anak yatim. Tapi itu sudah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu selanjutnya di 2016 dilegalkanlah menjadi dari majelis menjadi sebuah yayasan. Yayasan itu perjalanannya berarti lumayan lama, dari 13, 14, 15, 16. Berarti 4 tahun. Barulah berdiri yayasan. Nah, yayasan ini adalah yang pertama tadi saya sudah jelaskan sama abang, biar tahu semua apa itu yayasan. Jadi yayasan adalah, yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah karya, sannya adalah sejati anak negeri. Jadi anak-anak negeri ini harus yakin dengan dirinya. Ya, mukhlis harus yakin dengan diri mukhlis sendiri. Ya. Imam, Mas Robi dan yang lain harus yakin dengan diri sendiri. Jangan kita menjadi orang yang ragu-ragu atau bimbang atau tidak percaya diri. Ya. Jadi kita harus mantap. Ya. Lalu setelah kita yakin, ya kita harus buat karya. Apa sih yang mau kita buat karya? Karena kalau kita mau semua misalkan cuman hidup, ya cuman cari makan, buat ngisi perut, ya, terus bikin rumah buat tidak kehujanan, tidak kebasahan. Ya kalau bagi saya itu datar-datar saja. Tapi ketika kita bisa berbuat karya dan bisa menghasilkan yang terbaik sehingga orang banyak bisa kita bantu juga, itulah baru manusia yang bisa membuat karya dan bisa membantu sesama. Itu dahsyat. Ya. Nah, P-nya itu berubah, bukan pituah, tapi merupakan pilihan. Jadi kalau mau masuk di Pisang Raja itu di yayasan, berarti ini sudah disortir dulu nih bang. Sudah disortir, ibarat barang-barang gitu ya, sudah dipilih-pilih dulu, baru dia masuk ke dalam menjadi pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Gusti Allah, ya, Sang Yang tadi. Rajanya tetap rahasia jati, karena kita akan membuka rahasia di balik rahasia, rahasia di atas rahasia. Jadi bukan hanya ada di rahasia di balik rahasia. Ini secara horizontal. Tapi secara vertikal itu rahasia di atas rahasia. Langit ke-1 ada langit kedua. Langit kedua ada langit ketiga. Dan seterusnya. Ya. Laut pertama ada laut kedua. Laut ketiga sampai laut ke-7. Palung dasar. Tanah pun begitu. Lapisan ini pertama. Ada di bawah lagi. Terus sampai ke 7. Begitupun kita manusia ini. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Guru. Ada 7 sumur. Itu baru 7 sumur. Belum lagi 7 lapis yang lain. Ya. Belum lagi nanti pembahasan masalah bab sholat. Ya. Belum lagi pembahasan bab puasa. Belum lagi pembahasan bab zakat dan sedekah.
Belum lagi pembahasan tentang bab haji. Nah, inilah 5 item dari bab sholat, bab syahadat, bab sholat, bab puasa, bab zakat, bab haji. Inilah proses untuk mencapai sama dengan manusia. Jadi kalau mau menjadi manusia, ini 5 item ini, 5 fase ini harus dilewati. Dan harus bisa menguasai semua. Barulah menjadi manusia. Nah, nanti lebih jelasnya kalau pembahasan tentang kaji diri, man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Nanti bisa kita belajar lagi ya. Karena ini waktu terus berjalan. Semoga di hari ini, di bulan ini, di tahun ini, di jam ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir rahasia di balik rahasia Mutiara Bangsa. Kita buka semua. Amin. Amin. Kabul. Amin. Saya yakin dari Mutiara Bangsa inilah hadir generasi-generasi penerus para pejuang-pejuang. Amin. Ini udah jelas. Ya, ada foto para pejuang semua. Ya. Ini luar biasa. Makanya saya amat senang. Jadi jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan jas merah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang hadir pada saat ini diampuni dosa-dosanya semua. Amin. Khususon yang hadir saat ini dirahmati semua. Amin. Khususon yang saat ini hadir diberkahi semua. Amin. Khususon yang hadir saat ini hajat-hajatnya satu persatu semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk Mutiara Bangsa dan termasuk Yayasan Pisang Raja. Demikian sambutan dari saya sebagai ketua Yayasan Pisang Raja. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada saudaraku Abdul Mukti dan saudaraku Abdul Rahman beserta abangku Abdul Rahim dan keluarga Mutiara Bangsa. Salam hormat dari kami Yayasan Pisang Raja. Semoga persaudaraan kita semakin erat, kita bisa saling membantu, saling asah, saling asih, saling asuh di antara kita. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak bangsa yang cinta tanah air. Wahai anak bangsa yang membela tanah air. Wahai putra putri bangsa, siapkan dirimu. Wahai putra putri bangsa, siaplah berjuang atas nama Ibu Pertiwi. Mantapkanlah tekadmu, maju terus, pantang mundur, pemuda Indonesia. Atas nama Ibu Pertiwi, mantapkanlah tekadmu, maju terus, pantang mundur, pemuda Indonesia. Wahai anak bangsa yang cinta tanah air. Wahai anak bangsa yang membela tanah air. Wahai putra putri bangsa, siapkan dirimu. Wahai putra putri bangsa, siaplah berjuang atas nama Ibu Pertiwi.